Oke, baik. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kuliah FI 3201 kelas 1 atau Fisika Komputasi kelas pertama pada semester 2 tahun 2021. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih dalam bagian pertama, yaitu ada pseudocode, ada diagram alir, ada paradigma pemrograman, kemudian masuk ke materi minggu yang seharusnya, yaitu metode akar-akar persamaan, dan akan kita singgung sedikit dulu mengenai metode analitik, yaitu dalam bentuk formula kuadrat khusus untuk persamaan kuadrat. Untuk persamaan polinomial dengan order yang lebih tinggi, untuk sementara tidak akan kita bahas, tapi akan kita bahas menggunakan metode iteratif. Nah, pertama kita masuk ke pseudocode. Pseudocode secara harafiah berarti kode palsu ya, jadi bukan kode sebenarnya, bahkan cara yang informal yang terkesannya agak sih atau algoritma dalam bentuk yang merupakan suatu metodologi yang mengizinkan programmer untuk menampilkan implementasi suatu algoritma. Jadi pada saat sebelum kita membuat program, kadang-kadang kita ingin melihat susunannya bagaimana sih nanti kalau jadi program. Nah, kita buat seakan-akan kode, tapi bukan kode yang bisa dikompilasi atau diinterpretasi untuk dijalankan oleh komputer. Nah, ada hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah, maaf, dalam pseudocode, detail yang penting yang diperlukan komputer agar dapat memahami algoritma seperti variabel buat kode sebenarnya yang dimengerti oleh komputer, tapi kita hanya membuat kode bohong-bohongan lah kira-kira. Kode yang dibuat-buat, tapi kira-kira udah seperti kode komputer untuk kita melihat kira-kira algoritmanya nanti waktu saat diterapkan jadi seperti apa. Ini ada beberapa contoh yang bisa dibaca, bagaimana mencari luas lapangan sepak bola, menekan bilangan ganjil dan genap, menghitung mundur, menghitung luas segitiga, menghitung luas lingkaran, dan sebagainya yang merupakan contoh dari pseudocode. Jadi kalian bisa buat apa saja aktivitas sehari-hari, rencana, dan sebagainya yang awalnya hanya berupa algoritma menjadi pseudocode. Jadi pseudocode itu tingkatan algoritma yang lebih tinggi. Ya. Jadi sebagai contoh, algoritmanya adalah mencari bilangan terkecil dari suatu kelompok bilangan, yaitu periksa satu-satu bilangannya, kalau ada bilangan yang paling kecil kita ambil, terus pada akhirnya kita tampilkan. Nah itu kira-kira algoritmanya seperti itu, masih kurang terlalu jelas. Nah, implementasi penjelasannya ada yang menggunakan pendekatan pseudocode, nanti setelah ini ada yang menggunakan diagram alir atau flowchart. Jadi masing-masing cara mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk saat ini kita bahas dulu mengenai pseudocode. Nah, di sini yang harus diingat adalah saat kalian membuat pseudocode itu harus tidak boleh tergantung kepada suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi kita yang lahir di zaman ini, terutama kalian ya, itu sudah sedemikian banyak bahasa pemrograman yang muncul, sehingga kadang-kadang seseorang yang belajar bahasa pemrograman tertentu tidak terlalu paham bahasa pemrograman yang lain karena sintaksnya berbeda, kata-kata pilihannya berbeda, kata-kata yang sering digunakan berbeda. Nah, pada saat membangun suatu pseudocode, kita tidak boleh menggunakan perintah spesifik yang hanya dipahami oleh programmer yang memahami suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi harus yang umum. Di sini merupakan cara informal dalam deskripsi pemrograman, tidak memerlukan sintak bahasa pemrograman apapun dengan ketat ya, ataupun pertimbangan teknologi yang mendasarinya. Jadi sebagai contoh, mungkin kalian pernah dengar beberapa bahasa pemrograman yang spesifik hanya untuk hardware tertentu atau teknologi tertentu. Misalnya ada namanya ROS ya, Robot Operating System. Nah itu perintah-perintahnya itu bila kita jalankan tidak pada sistem hardware-nya, yaitu robot itu, tidak bisa digunakan. Nah jadi pada saat misalnya kalian membuat pseudocode untuk menjalankan robot menuju berbelok pada suatu percabangan misalnya. Nah itu amat tidak disarankan menggunakan perintah-perintah yang hanya dikerti oleh di dalam ROS itu gitu. Jadi begitu kalian menggunakan perintah yang oleh ROS itu, orang yang belum pernah memprogram robot dan tidak menggunakan robot operating system tidak bisa memahami. Nah jadi di sini ada panduannya bahwa sebaiknya kosakata yang digunakan untuk pseudocode itu harus berasal dari domain masalah yang dipecahkan, bukan dari domain penerapan. Nah, bila kita sudah menggunakan bahasa misalnya Python, C++,
Fortran dan sebagainya, itu artinya kita sudah menggunakan perintah dari domain pemecahan masalahnya, yaitu menggunakan program. Padahal misalnya domain masalahnya adalah memprediksi cuaca. Nah, cuaca itu misalnya memprediksi cuaca ada kadar hujan, ada kelembaban udara, ada tekanan udara, kecepatan angin, dan sebagainya. Nah, harusnya menggunakan bahasa dari domain masalahnya. Nah, pada saat penerapan programnya, barulah nanti digunakan bahasa pemrograman. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa sebenarnya berdiskusi dengan orang-orang yang bukan programmer, atau dengan berbagai programmer yang bahasa pemrograman yang dipahaminya atau dimahirinya beda-beda. Nah, dengan itu kita punya bahasa yang dimengerti oleh setiap orang lah, kira-kira demikian. Jadi kalau di Indonesia contohnya kita punya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, diasumsikan sebagian besar penduduk Indonesia itu mengerti bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita membuat algoritma, misalnya kalau kita anggap bahasa daerah adalah suatu bahasa pemrograman, kita jangan buat algoritma dalam bahasa daerah. Nanti orang dari daerah lain tidak bisa mengerti apa yang kita katakan. Jadi kita gunakan dalam bahasa Indonesia, walaupun nanti implementasinya pada masing-masing bahasa daerah, atau tanda kutip masing-masing bahasa pemrogramannya. Ya, jadi walaupun demikian dikatakan kadang-kadang memang tidak bisa. Jadi ada kata-kata khusus dalam bahasa pemrograman yang sering digunakan, seperti contohnya print, display, get, atau set. Nah, itu ya apa boleh buat tetap kita pakai. Nah, jadi karena pseudocode nanti akan diimplementasi dalam suatu bahasa pemrograman, secara sederhana kita bisa menggunakan, karena awalnya memang diciptakan di negara berbahasa Inggris, jadi biasa digunakan setengah bahasa Inggris, setengah kode. Jadi dicampur dua itu. Fully bahasa Inggris itu masih masuk ke dalam algoritma, tapi kalau sudah campur dengan bahasa sedikit bahasa pemrograman itu masuk ke dalam pseudocode. Nah, contohnya ini. Jadi kalau kalian mencari contoh di internet itu banyak sekali. Saya coba menyatukan ya agar lebih mudah dipahami, agar lebih mudah terlihat strukturnya. Jadi kita ambil 3 buah contoh di sini. Misalnya tadi kita ingin menggerakkan robot. Jadi gerak maju suatu robot dapat dilakukan dengan memeriksa terlebih dahulu di depannya ada penghalang atau tidak. Jadi misalnya if, ini bahasa pemrogramannya, jadi kita pinjam, ada if, ada else, return itu mengembalikan fungsi atau kegiatan kecil yang dilakukan ke pemberi perintahnya atau program utama. Jadi di sini, if robot has no obstacle in front, then, jadi robot periksa dulu ada obstacle atau hambatan nggak di depan dia. Bila tidak ada, ya, no obstacle, call move robot. Nah, ini masalah prosedurnya move robot, moving robot, perform one step of robot, itu terserah kalian mau buatnya apa. Tapi ini hanya pura-pura. Jadi nanti move robot ini nanti bisa suatu fungsi yang kita generate bergantung bahasa pemrograman kita. Nah, kemudian di sini ada langkah yang bagus, yaitu add the move command in the command history. Jadi kadang-kadang pada saat kita melakukan suatu proses kita lupa. Nah, memang kalau prosesnya cukup sederhana kita tidak perlu ya, signifikan, tidak penting, tidak perlu kita catat. Jadi misalnya kalian melakukan aktivitas sehari-hari, mungkin yang perlu kalian catat adalah pagi kuliah fisika matematik, jam 9 kuliah fisika komputasi, jam 11 kuliah apa, itu perlu. Tidak perlu dicatat aktivitas yang detail seperti saya masuk ke ruang fiskom, buka pintu, milih kursi di ujung, kemudian duduk. Nah, itu terlalu detail. Jadi di sini ada pencatatan, tujuannya adalah misalnya suatu saat kita dapatkan robotnya itu tidak bisa berhenti karena terjebak, misalnya kiri kanan depan belakangnya sudah ada hambatan sehingga algoritma yang di atas tidak bekerja lagi ya. Jadi misalnya algoritma di sini dia maju ada obstacle, dia putar badannya 90 derajat, ada obstacle lagi, dia putar lagi 90 derajat, ada obstacle lagi, dia putar lagi. Nah, kalau sudah berputar 390 derajat ternyata ada obstacle semua, kan dia tidak maju. Algoritma tidak mengizinkan dia untuk maju. Nah, satu kemungkinan adalah robot itu masuk ke dalam lubang. Kalau dalam lubang kan kiri kanan depan belakangnya semuanya tidak
tidak ada jalan yang bebas ya, semuanya ada obstacle. Nah, catatan peristiwa-peristiwa itu nanti bisa kita gunakan untuk analisis. Jadi ini di luar daripada algoritma ya, tapi ini ada contoh yang bagus. Jadi memberikan histori. Nah ini juga biasanya kalian dapatkan waktu saat kalian menjalankan aplikasi, tiba-tiba aplikasinya ngehang atau apa, terus kalian disuruh melihat catatan debugnya atau catatan historinya. Nah dari situ kita bisa lihat apa. Biasanya kita diminta untuk mengirimkan sebelum itu melakukan apa sih. Nah ini yang penting sebenarnya. Jadi history itu melakukan sesuatu itu penting sehingga kita bisa tahu. Jadi jangan suatu saat melakukan lagi dengan urutan yang sama karena tujuannya pasti. Nah, yang contoh berikutnya, maaf, kita lanjutkan. Bot sudah berhasil bergerak ke depan, biasanya satu langkah. Kalau tidak, kasih perintah, kasih keluaran false atau salah dengan tidak menggerakkan robot. Jadi, bila kalian punya robotnya berhenti, nggak jalan, itu ketahuan bahwa dia nggak jalan. Tapi bayangkan, kalian menggunakan AI dan sebagainya, misalnya, bila dia tadi robotnya return true, kita tahu bahwa robot itu tetap berjalan walaupun robot itu sudah hilang dari pandangan kita atau karena situasi di sekeliling kita gelap. Tapi bila dia return false, kita tahu bahwa robotnya itu berhenti karena ada obstacle. Begitu kita tahu, kita tentukan posisinya. Nah, posisinya tahu dari mana? Kalau misalnya call move robot itu selalu maju per 1 meter, terus kita lihat di historinya, sudah ada 120 histori, berarti kira-kira robotnya sudah maju 10 meter. Nah, berarti benda yang ingin kita lihat, walaupun kita nggak bisa lihat, berdasarkan histori tadi, kita tahu ada di depan kita sebanyak 120, sejauh 110 meter. Nah, kira-kira demikian. Nah, berikutnya adalah menghitung pajak penjualan. Jadi harga final suatu barang setelah, nah di sini digunakan perintah semi programming itu get ya dan display. Jadi pertama get price of item, kita ya minta harganya, kita ambil informasi mengenai harga, kemudian kita ambil informasi mengenai pajaknya ya, pajak penjualannya, kemudian kita hitung pajak penjualannya adalah ini dikalikan yang pertama dikalikan yang kedua, kemudian harga jualnya adalah harga jual semula ditambah harga setelah kena pajak, kemudian tampilkan harga akhir. Jadi pada saat kalian membeli barang, biasanya itu ada, kalau tidak ada tulisan, umumnya sudah dikenai pajak, atau di bawahnya ada tulisan plus pajak sekian persen. Gitu. Jadi ini pengalaman waktu, kalau di daerah kita mungkin kita terbiasa ya, tapi kalau kita misalnya sekolah di negara di tempat asing atau berbelanja itu kadang-kadang kan kita nggak terlalu pede. Nah biasanya kalau kasus saya nggak terlalu pede, saya sudah perkirakan kira-kira berapa sehingga bawa uang berapa. Jadi pada saat kalian mengambil barang belanjaan itu misalnya 1 euro 3 sen gitu. Untuk gampangnya bulatkan aja jadi 1,5, masuk 1,5. Terus kemudian berapa 2,75 bulatkan jadi 3, terus nanti kita udah counting down tuh, kita bawa hanya uang 20 euro, oh uangnya udah sekian, oh berarti udah selesai kita belanja. Kalau mau lebih detail biasanya dekat kasa itu ada tempat barcode untuk melihat, jadi kita lihat cek deposit kita cukup apa enggak. Nah tapi di sana ada kebiasaan bahwa bila kita kekurangan uang, tinggal produk terakhir itu dibatalkan saja, atau dari produk yang sudah dihitung bisa dibatalkan. Nah di sini sebenarnya dalam beberapa toko tuh ada harga itu sudah termasuk pajak ataupun belum. Nah, salah satu cara menghitung pajaknya adalah seperti ini, kira-kira. Ini algoritmanya. Nah, kemudian misalnya yang lain adalah menghitung nilai rata-rata peserta kuliah. Ya, di sini kita gunakan perintah kata yang sudah umum gunakan itu set dan while serta display. Jadi pada saat kita mau menghitung rata-rata itu sebenarnya kita menghitung dulu jumlah semua nilai, kemudian dibagi jumlah siswa. Jadi pertama kita buat dulu variabel buffernya, set total to 0, terus kemudian set grade counter to 1. Jadi kita hitung mulai dari orang pertama. Nah, terus kemudian kita mulai selama grade counternya masih kurang atau belum sama dengan jumlah siswanya itu 10 orang, kita baca nilai berikutnya, kemudian tambahkan nilai itu ke totalnya tadi. Kemudian ini
Maaf, ini kayaknya yang paling bawah ini, sorry. Ini harusnya di luar while ya. Ini jadi di luar setelah while-nya selesai. Jadi ini set ini harus pindah ke sini ya, ke kiri, nanti saya koreksi. Jadi setelah ditambahkan ke nilai total, kita baca lagi berikutnya. Kalau kantornya belum sampai, kita mulai lagi. Nah, di sini harusnya ada lagi tambahan, counternya tambahkan 1. Jadi ada advance counter with 1, jadi tambahkan satu lagi. Sampai selesai. Sudah selesai, hitung class average dengan membagi total tadi yang sudah ditambahkan semua nilai dibagi dengan 10 itu jumlah orang. Kemudian sampaikan, tampilkan rata-rata kelasnya. Jadi di sini terdapat kata-kata reserve word ya, atau kata simpanan yang tidak boleh digunakan dalam program sebagainya, itu bisa digunakan dalam pseudocode ya. Karena kalau kita gunakan bahasa yang sehari-hari itu jadi tidak terlihat gaya kodenya. Nah, kemudian blok itu ada yang digunakan blok, misalnya untuk blok if dimulai dengan if, diakhiri dengan end if. Jadi contohnya ini ada blok if, ada else, ada end if. Jadi ini kita tahu bahwa sebenarnya satu kesatuan. Jadi dia memberi satu kondisi, kalau kondisinya betul lakukan yang ini, kalau kondisinya salah dilakukan blok yang ini. Jadi semua yang antara if dengan else itu akan dilakukan kalau logikanya benar, antara else dan end if akan dilakukan kalau logika yang dari if tadi salah. Nah, tapi ada juga style yang seperti ini. Jadi while ini tidak perlu end while, tapi dia akan melakukan semua blok di bawah, semua baris di bawahnya dalam satu blok yang ada indentasi dengan menggunakan tabulator. Nah, yang awal ini, yang ini kira-kira meminjam atau terpengaruh oleh style pada basic, sedangkan yang ini terpengaruh oleh style pada Python. Jadi masing-masing punya style sendiri. Nah, kemudian ada terdapat pro dan kontra mengenai pseudocode. Ya, jadi salah satunya tidak standar dan merupakan suatu yang tidak dapat dikompilasi setelah dieksekusi untuk memeriksa kebenarannya menggunakan komputer. Jadi, pada saat kita membangun pseudocode, tidak ada jaminan begitu diimplementasi dalam program, ini jalan. Karena dari sini ke program masih ada langkah-langkahnya lagi, dan kita tidak bisa memeriksa ini benar atau tidak, karena ini tidak bisa dikompil, tidak bisa diperiksa sama si komputer. Jadi itu salah satu kelemahannya si pseudocode ya. Nah, tapi walaupun demikian, walaupun itu adalah kelemahannya, pseudocode dapat digunakan untuk mengekspresikan pemikiran di balik solusi dengan orang-orang yang bahkan tidak tahu banyak mengenai coding. Jadi misalnya, kalian diminta tadi menghitung pajak suatu perusahaan. Kalian sudah bikin pseudocode-nya. Tapi kalian kurang paham nih sebenarnya kalau ada inflasi atau tiba-tiba harga naik dan sebagainya, pajaknya harus diapakan. Nah, kalau kita bikin pseudocode, kita masih bisa tampilkan di layar, kita bisa ajak diskusi teman-teman dari pajak yang sebenarnya tidak terlalu paham coding gitu. Lain halnya kalau kalian tampilkan, nih saya sudah buat kode Python-nya untuk hitung pajak nih, cuma saya bingung memasukkan inflasi gimana. Nah, orang pajaknya lalu nanya, itu perintah itu artinya apa? Terus NumPy itu apa? Terus matplotlib itu apa? Jadinya akhirnya kita malah menerangkan perintah-perintah dari Python-nya dan bukan berdiskusi mengenai konsep pajaknya. Gitu. Ya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa pseudocode dapat merupakan suatu blueprint atau cetak biru yang apabila telah teruji dapat diterapkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi misalnya kalian jadi namanya apa ya? Saya lupa. Software manager atau apa gitu. Nah, dia bisa membagi tugas misalnya. Dia buat blok besar dengan pseudocode. Jadi misalnya tadi ada cara menghitung pajak, kemudian ada lagi bagian program yang menetapkan jumlahnya pajak bila terjadi perubahan nilai tukar mata uang misalnya. Jadi begitu nilai mata uang naik, misalnya pajaknya naiknya begitu turun, pajaknya diturunin tapi tidak langsung turun seperti itu dan sebagainya, misalnya ada variasi. Nah, bisa saja blok yang pertama dia minta kelompok programmer A untuk program dengan Python, blok yang kedua dia minta kelompok programmer kedua untuk program dengan SAS misalnya, karena di
perkirakan bahasa pemrograman itu lebih cocok untuk menghitung tergantung dengan kondisinya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa algoritma pseudocode yang sama itu bisa diterapkan dalam bahasa pemrograman yang berbeda, bahkan tidak perlu beda subprogram atau sebagainya ya. Jadi dengan itu jadi suatu bahasa umum yang bisa saling mengkomunikasikan antara satu kelompok programmer bahasa A dengan kelompok programmer bahasa B. Nah, ini misalnya contohnya, kita ambil contoh implementasi biar kalian melihat lebih jelas. Jadi misalnya kita ingin membandingkan dua bilangan. Jadi pseudocode-nya seperti ini, set first, set second, if first larger than second, display kalimat ini first is larger than second. Else is first smaller than second, display first smaller than second, else display first is equal to second. Jadi kita diminta membandingkan dua bilangan, kita ambil bilangan pertama, bilangan kedua, bila bilangan pertama dengan kedua lebih besar, tampilkan pesan bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Kemudian kita bandingkan apakah bilangan pertama kurang, bila tadi tidak terpenuhi, kita masuk ke syarat berikutnya, masuk ke blok ini, jadi pertama kita cek blok ini, kemudian selesai. Tapi kalau tidak, pertama kita periksa dulu, apakah smaller, dilempar lagi ke blok terakhir, kalau dia tidak lebih besar di sini dan tidak lebih kecil, maka dia pasti sama. Kita tampilkan kemudian selesai. Nah, ini adalah pseudocode. Nah, coba kita terakam dalam Python, JavaScript, dan C++ ya. Di dalam Python bentuknya seperti ini. Kita pilih X sama dengan 8, Y sama dengan 3, if X kurang dari Y, print nilai X, tanda lebih kecil, nilai Y. Bila X kurang Y tidak terpenuhi, kita periksa X lebih besar daripada Y. Kemudian tampilkan juga pesannya, kemudian bila tidak terpenuhi juga kondisi ini, X kurang Y dan X lebih besar dari Y, kita print X sama dengan Y. Ini contohnya bisa kalian buka di One Compiler, kalian bisa jalankan ya. Nah, di JavaScript agak sedikit lebih panjang ya. Jadi, dia tidak mengenal blok seperti ini, dia perlu ada tanda kurung kurawal, dan di dalamnya perlu dibuat if lagi di sini. Jadi kita bisa lihat kira-kira sama ya. Jadi secara prinsip ininya sama, tapi logika untuk memeriksa X, Y itu harus ditambah tanda kurung, karena if ada bukan function, sedangkan di Python tidak. Ya. Jadi lebih simpel. Tapi bagi yang sudah sering memprogram dengan bahasa yang strict, JavaScript itu lebih strict daripada Python, sehingga lambang-lambangnya perlu ada. Ya. Walaupun dalam kasus ini, karena dalam blok ini hanya ada sebaris, tanda kurung kurawal ini tidak mutlak ya, bisa kita gandakan. Jadi saya berikan ini kalau tujuannya supaya kalian tetap langsung bisa menyisipkan perintah-perintah lain dalam blok ini sehingga tidak perlu menambah kurung kurawal lagi. Ini juga bisa dilihat di One Compiler. Nah, kalau di C++ lebih panjang lagi karena C++ itu strict sekali. Bahkan titik koma di akhir baris kita kurang itu dia tidak akan bisa dikompil. Variabel harus kita definisikan dulu jenisnya. Nah, kita bisa lihat sedikit lebih panjang, tapi pada prinsipnya blok-bloknya mirip. Ya. Nah, ini kalian bisa coba jawab. Nah, ini ada contoh menggunakan bahasa pemrograman yang lebih kuno dari 3 bahasa yang atas, tapi powerful sekali untuk numerik. Kalian bisa lihat bentuknya agak berbeda, ya, tapi blok-bloknya kira-kira mirip. Nah, di sini bahasa pemrogramannya mengakomodasi else if, jadi bisa ada else if, baru else, ya. Dan blok akhirnya ada end if. Baik. Nah, silakan bila ada pertanyaan bisa dituliskan di MS Teams atau di chat dari WA ini atau disampaikan di sini. Nah, berikutnya kita coba bahas diagram alir. Jadi, diagram alir adalah salah satu alternatif penerapan dari algoritma selain menggunakan pseudocode. Ya. Jadi biasanya diagram alir itu digunakan untuk merepresentasikan algoritma, aliran kerja, atau proses di mana dipergunakan berbagai bentuk kotak yang punya makna tertentu. Nah, sebagai langkah-langkah dan ada panah yang menentukan kotak-kotak tersebut sebagai arah langkah-langkah. Atau dapat juga dikatakan bahwa diagram alir merupakan representasi grafik dari satu algoritma yang berbagai
dan kerugiannya. Nah, dalam pengajaran dapat dilakukan bertahap, seperti kita mulai dulu tugas yang sudah akrab, yang kita sudah kenal, sehingga kita bisa paham sebenarnya apa yang harus ditulis. Kemudian kita perluas pengetahuan dengan melibatkan pengambilan belah ketupat pada diagram alir, dan kemudian diakhiri dengan penerapan pengenalan pola ke instruksi pengulangan. Jadi tadi while tadi pada pseudocode di sini di flowchart digunakan antara panah, pemeriksaan syarat, dan kembali ke tempat semula, posisi semula. Nah, kalau kalian lihat di berbagai referensi, di sini kita akan membatasi diri setidaknya terhadap 6 bentuk kotak standar yang sering digunakan. Nah, selain itu terdapat juga banyak kotak-kotak atau simbol daripada diagram alir yang berbeda antara satu referensi dengan referensi lain, namanya agak berbeda-beda. Nah, kita batasin sekarang kita gunakan 6 yang relatif namanya sama. Nah, untuk membuatnya kalian bisa menggunakan berbagai aplikasi, ada yang daring. Untuk tulisan ini saya buat menggunakan Lucidchart yang free-nya, tapi dibatasi hanya ada 3 dokumen dan sekian puluh objek. Tapi bagi saya sih sudah cukup. Atau kalian mungkin sudah kenal ada namanya Visio, yang juga ada versi webnya, dan banyak alternatif lainnya. Jadi ada petunjuk di internet bahwa terdapat sedemikian banyak aplikasi untuk membuat diagram alir yang dapat menggunakan kalian. Nah, sekarang sebagaimana pseudocode, flowchart pun atau diagram alir memiliki keuntungan dan kelebihan ya. Jadi ada pro dan kontranya. Jadi keuntungannya dikatakan di sini adalah cara yang lebih baik dalam menyampaikan logika suatu sistem, kemudian panduan cetak biru saat program dirancang, kemudian bantuan dalam proses pencarian kesalahan lebih mudah, alat bantu untuk memudahkan menganalisis program dan dokumentasi yang baik dan tepat. Ini yang dikatakan menurut referensi nomor 2. Tapi kekurangannya adalah sulit untuk program yang rumit dan besar. Jadi begitu programnya sudah menjadi besar, kita akan sulit melihatnya. Kemudian belum terdapat standar menentukan jumlah detail. Jadi artinya kalau kita punya tingkat kerumitan, itu jangan sampai misalnya 10 tingkat, jadi terlalu masuk ke dalam, nah itu akan susah membacanya. Nah ini belum ada standar. Sebenarnya yang disebut diagram alir yang enak untuk dibaca itu apakah sampai 2 level kerumitan, atau sampai 3 level, 4 level, atau sampai benar-benar detail gitu. Nah kemudian sulit direproduksi ulang. Jadi kalau kalian tahu pada saat kalian menggambarkan diagram air, begitu ingin menyisipkan suatu blok diagram baru itu semua harus digeser-geser. Nah itu agak rumit. Tapi di sini kalian yang generasi muda zaman sekarang ya, insya Allah nanti lulus dari Fisika ITB adalah di bidangnya paling banyak adalah IT. Justru nomor 3 itu artinya apa? Itu tantangan kan. Jadi kalau kalian bisa pecahkan itu, mungkin kalian bisa jual produk, membuat diagram alir yang lebih fleksibel, yang begitu mau ditambahkan sesuatu, semuanya tinggal geser sendiri aja. Nah, menarik kan? Nah, geser sendirinya bagaimana? Nah, berarti kalian harus misalnya bisa menciptakan algoritma bagaimana komponen baru ditaruh, komponen lainnya bisa geser. Nah, ini contohnya adalah peristiwa fisis ya. Jadi dia tidak mau dia akan tergeser karena misalnya ada gaya tolak gitu. Nah, itu aplikasi peristiwa fisika ke dalam penerapan dari pembuatan diagram alir ya, layoutnya. Nah, tadi yang 3 dengan 4 itu sulit dimodifikasi sama ya. Jadi begitu ada sesuatu, kita sulit membuatnya. Jadi kita harus menentukan lagi lebarnya berapa, ininya berapa, garis-garisnya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu kita perlu waktu yang lebih lama. Ini sebenarnya mungkin bisa dibandingkan dengan pseudocode yang lebih mudah direproduksi dan juga lebih mudah dimodifikasi. Nah, ada yang mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan itu bisa direduksi apabila kita buat diagram alirnya terdapat sub-bagian yang agak modular. Nah, jadi dalam diagram alir bisa terdapat sub-diagram alir yang dalam diagram alir utama terlihat cukup sederhana gitu. Nah, sebelum masuk sana kita harus paham dulu beberapa bentuk standar dari diagram alir. Jadi kita ambil hanya 6 ya. Yang pertama ini mulai, berarti terminal itu mulai atau selesai. Nomor B ini proses. Nomor 3 ini keputusan. Jadi yang blok A ini biasa istilahnya hanya begin atau end, start atau stop atau end. B ini perhitungan, C ini adalah if misalnya, D ini adalah konektor, jadi bisa bergabung dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu halaman ke halaman lain.
ini adalah masukan atau keluaran, jadi baca, tulis, kemudian display, input, output itu ada di sini. Kemudian arah aliran itu dilambangkan dengan panah. Nah, untuk konektor D ini ada referensi yang membagi antara konektor on page dan konektor off page. Jadi bayangkan di beberapa buku-buku PDF, di beberapa sumber dokumen itu diagram aliran kadang-kadang panjang sekali sehingga sampai 3 halaman. Nah, ada yang pindah dari halaman 1 ke halaman 3 atau halaman 1 ke halaman 2 itu konektornya off page, ada yang dalam satu halaman. Jadi mungkin kalian, seingat saya, kalian harus sudah mengambil elektronika ya. Jadi pada saat menggambarkan elektronik juga kadang-kadang ada dua kawat yang bersilangan tapi tidak koneksi, yaitu lurus saja tidak ada dot di tengahnya atau ada lengkungan gitu. Nah, ada beberapa style dikasih titik, dikasih huruf A, di sebelah dikasih titik huruf A. Jadi dua huruf A itu harusnya dikasih kabel nanti. Nah, itu adalah seperti konektor di sini di diagram alir. Jadi apa yang sudah kalian pelajari di rangkaian elektronika sebenarnya mirip ya, cara menggambar antara bagian-bagian elemennya. Nah, ini kemudian saya berikan ilustrasi yang sudah di atas, misalnya yang seperti atas, ada dua bilangan bulat, bandingkan keduanya, tuliskan hasilnya dalam bentuk kalimat, berisikan bilangan pertama lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan kedua. Jadi yang tadi ya, yang ini sebenarnya. Oh sorry, maaf, yang di algoritma tadi. Yang di algoritma sebelumnya. Bagaimana kita membuat diagram alirnya? Contoh diagram alirnya seperti ini. Mungkin lebih. Nah, jadi bikin, terus kita minta masukan bilangan pertama dan kedua, kemudian kita bandingkan apakah bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Bila ya, tuliskan X lebih besar daripada Y, kemudian selesai. Tapi bila tidak, periksa dulu X kurang dari Y atau tidak. Bila ya, tuliskan X kurang dari Y, ke sini itu selesai. Bila tidak, periksa ke sini, tampilkan X sama dengan Y, kemudian selesai. Jadi bayangkan kalian kalau punya else if-nya ada 100, ya jadi kalian ke sini 100 ya, ke kanan. Nah, kemudian ada cara yang lebih tadi, yang ini, statement ini. Jadi supaya diagram aliran rumit itu menjadi lebih mudah untuk dilihat, kita biasa buat namanya modul ya, atau subprogram yang modular. Nah, sebagai contoh, kita coba bahas sekarang ada suatu fungsi dan subflowchart-nya. Jadi sini suatu program yang rumit akan dipecah-pecah dalam berbagai fungsi. Nah, pada saat dalam program yang besar kita memecah-pecah bagian yang suatu bagian yang sebenarnya prosesnya tidak membutuhkan bagian lain, itu hal yang sama juga dapat kita lakukan di diagram alir. Dengan demikian, ini dapat mengurangi penggunaan konektor untuk ke halaman lain. Jadi, bayangkan kalau kalian pun sedang melihat bagaimana proses suatu software bekerja, diagram aliran 20 halaman. Kalian kan nggak bisa nangkep cara kerjanya karena ini nyambung ke halaman 18, ini nyambung ke halaman 7, dan seterusnya. Nah, harusnya ada diagram aliran satu halaman di mana view kita langsung bisa melihat keseluruhan. Baru nanti begitu kita mau tahu detail blok ini apa, kita zoom ke dalam, kira-kira demikian. Nah, jadi di sini dalam fungsi besar yang akan kita bangun, kita perlu aktivitas untuk menukar dua bilangan. Jadi algoritmanya cukup sederhana, ambil dua bilangan, tukar nilai keduanya. Nah, ini harus diimplementasikan dalam bentuk pseudocode. Jadi get first, get second, kita definisikan variabel sementara sama dengan second, nilai second diganti first, nilai first kita ganti dari temp. Jadi second dan first kan nilainya ketukar. Kalau kita nggak punya temp, second sama dengan first, first sama dengan second, berarti si first ini keisi nilai second yang sebenarnya nilai first, jadi nilai secondnya nggak ada gitu. Dulu waktu pertama kali saya belajar swap, namanya menukar dua bilangan, saya belum kenal ini. Terus, ini kan udah benar, second sama dengan first, first sama dengan second. Ya, tapi langkah di atasnya ini akan menghilangkan nilai second yang semula. Jadi nilai second ini harus kita pindahkan dulu ke suatu variabel sementara, baru nanti dari sini kita pindahkan ke first, jadi nggak bisa kita tukar langsung. Ya. Karena urutan dari penjalanan
baris-baris kodenya seperti ini. Nah, diagram alirnya linear, cukup sederhana, tidak ada percabangan. Masukkan nilai X dan Y, variabel temporary sama dengan X diisi dengan nilai Y, nilai X hilang yang lama. Tapi nggak apa-apa, nilai X-nya sudah disimpan di T. Terus nilai Y kita ambil dari T. Kita tampilkan X semuanya. Jadi kalau kalian isikan ini 1,2, ditampilkan di sini 2,1. Jadi nilainya tertukar. Ini proses swap. Swap ya, pakai P, bukan swap yang sering kita interaksikan di keadaan pandemi ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah iterasi meliputi array. Jadi array atau larik suatu bilangan berindeks, misalnya indeksnya ada A1, A2, A3 sampai A10. Nah, gimana kita baca A1, A2, A3 dan seterusnya. Jadi di sini adalah kita ambil n buah bilangan, nilai indeksnya kita I itu kita jadikan angka 1, kemudian baca bilangan ke I. Jadi karena I pertama, baca bilangan pertama, tampilkan nilainya. Kemudian I ditambah 1, ya, di advance nilainya jadi 2. Kemudian kita periksa apakah 2 itu masih kurang dari jumlah bilangan. Kalau bilangannya 10, berarti 2 masih kurang sama dengan 10. Ya, berarti kita pindah previous 2 steps. Kita pindah ke previous 1, previous 2. Kita baca lagi sekarang. I-nya sudah sama dengan 2. Baca bilangan kedua. Tampilkan hasilnya. Kemudian I kita tambah 1 jadi 3. Periksa lagi 3 masih kurang dari 10. Kembali ke sini, baca bilangan ketiga, dan seterusnya. Jadi diagram aliran kira-kira seperti ini. Kita mulai, kemudian kita ambil n buah bilangan, variabel counternya kita set 1, kemudian kita masuk ke sini, tampilkan xi, jadi dalam hal ini x1. Kalian lihat di sini, kotak jajaran g-nya berfungsi sebagai input, di sini sebagai output ya. Jadi sama-sama jajaran g-nya, tapi artinya berbeda. Nah, kemudian i tambah 1, periksa apakah i masih kurang dari n, bila ya, ke sini, terus ke sini tampilkan x berikutnya, itu x2. Nah, bila n-nya sama dengan 10, setelah ke 9 berarti 9 tambah 1, 10. 9 masih kurang, 10 masih kurang sama dengan 10. Dia lakukan sekali lagi untuk yang terakhir, yang 10. Tampilkan x10, 10 tambah 1, 11. 11 tidak, dia kembali ke sini, selesai. Jadi proses selesai, 10 bilangan tadi sudah ditampilkan satu persatu. Nah, sekarang ada perintah lain. Jadi kalau kita punya larik, kita ingin baca satu-satu bilangannya, kemudian bilangan tertentu yang di situ yang paling besar, kita pindahin ke paling belakang, jadi kita geser satu-satu. Nah, jadi di sini, algoritmanya adalah pindahkan bilangan terbesar dalam himpunan bilangan bulat jadi anggota terakhir. Ya. Nah, pseudocode-nya siapkan untuk ambil n buah bilangan, ubah counter parameter jadi 1. Kemudian kalau bilangan ke I dan bilangan berikutnya, bilangan ke I lebih besar daripada bilangan berikutnya, tukar. Jadi di sini ada tukar ya. Tukarnya nanti akan kita pakai tukar yang ini. Tapi kita tidak tuliskan, kita cukup tuliskan tukar. Karena kalau ini di breakdown lagi jadi berapa baris yang di atas. Nah, kemudian kita tambahkan I dengan 1 sampai bila masih kurang dari N, kita balik ke sini. Nah, ini ada perbedaan kenapa I kurang dari N, sedangkan di sini adalah I kurang dari sama dengan N. Nah, di sini karena kita perlu informasi I dan I plus 1. Ya. Jadi kita cukup mengiterasi dari bilangan pertama sampai bilangan ke-9. Bilangan 10-nya tidak usah, karena 10 kan sudah dibandingkan oleh 9 pada saat kita bahas bilangan ke-9. Jadi kenapa if-nya berbeda ya. Nah, diagram aliran seperti ini. Ini mulai, ya. Kemudian baca sekian bilangan, yang buah, I sama dengan 1, masuk ke sini. Di sini sebenarnya sudah ada 2 proses yang membandingkan apakah XI lebih besar daripada XI kurang 1, bila iya kita tukar. Kemudian I plus 1, I kurang dari N, bila ya, ulangi proses tadi. Bila sudah I kurang dari N, tidak memenuhi, atau berarti dalam ini sudah I sama dengan N,
kembali ke sini, tampilkan semua. Nanti di sini akan dilihat bahwa tadinya banyak bilangan di sini, sudah digeser satu-satu sehingga XN ini adalah bilangan paling besar dari semua. Tapi X1 sampai XN kurang 1 urutannya nggak jelas, nggak ada masalah. Tapi kita hanya ingin bilangan terbesar ada di paling akhir. Nah, kemudian algoritma di atas atau diagram Alir di atas kita akan gunakan untuk mengurutkan bilangan. Jadi kita punya 10 bilangan, urutannya acak besarnya, kita ingin urutkan dari kecil ke besar. Nah, jadi yang kita lakukan adalah J suatu variabel baru, kita set ke N, kemudian kita proses J bilangan pertama. Jadi kalau N-nya 10, kita proses 10 bilangan pertama, kemudian bilangan terbesar ditaruh di paling ujung. Kemudian J-nya kurangin dari 1. Kenapa? Karena dari 10 bilangan itu, bilangan ke-10 sudah paling besar. Nah, sekarang kita proses lagi 9 bilangan pertama, kita ingin yang terbesar ditaruh ke posisi 9. Nah, setelah selesai, kita proses 8 bilangan pertama. Bilangan terbesarnya taruh ke posisi 8, dan seterusnya. Akhirnya nanti kita dapatkan bilangannya dari besar, dari kecil ke besar. Jadi prosesnya seperti ini, agak lebih rumit dari sebelumnya. Sekarang J sama dengan N. Tadi perintah membuat N buah bilangan, memproses N buah bilangan, dan yang paling besar ditaruh paling kanan, kita nyatakan sebagai largest to N. Dari larik X, kita proses hanya J bilangan pertama. Kemudian J-nya J kurang 1. Kalau J masih lebih besar dari 1, yaitu 2 termasuk, kita kembali ke sini. Jadi kalau tadi kita proses 10 bilangan, sekarang kita proses 9 bilangan, 8 bilangan, seterusnya sampai 2 bilangan. 1 bilangan nggak perlu diproses ya, karena nggak akan ada yang dibandingkan. Ya. Terus kemudian setelah selesai, kita tampilkan semuanya. Jadi sekarang akan berurut dari bilangan paling kecil ke bilangan paling besar. Nah, gambar 6 ini bisa kita tuliskan lagi. Jadi seperti ini, saya zoom out karena lebih kompleks. Nah, ini bikinnya nggak apa-apa di atas. Nah, jadi di sini ada yang warnanya biru. Ya. Biru itu proses menukar bilangan, jadi swap. Nah, kemudian yang merah, ya, jadi merah sini sampai merah sini adalah menempatkan bilangan terbesar di belakang. Kemudian yang N merupakan proses pengurutan bilangan. Jadi memproses N buah bilangan pertama diletakkan yang paling besar sebelah kanan, kemudian N kurang 1 bilangan pertama, bilangan paling besar ditempatkan pada posisi N kurang 1 dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita untuk yang di sini, largest to N itu adalah yang merah ini. Ya, merah sampai merah. Jadi cukup kompleks ya. Dalam largest to N itu ada swap. Swap ini yang biru semua. Jadi kalau di sini tadi, largest to N ini ada swap di sini sama if-nya, ini cuma satu blok. Tapi di sini jadi banyak bloknya. Nah, secara keseluruhan ada input, ada output pada saat kita menggunakan bilangan. Jadi kalian lihat, ini diagram alir yang detail sampai detail, ini yang tereduksi. Jadi kalau terlihat kan lebih mudah melihat yang mana, yang ini atau yang ini. Ini akan lebih sederhana ya. Jadi iterasinya pun pengulangannya hanya satu. Di sini pengulangannya hanya ada 2 ya. Jadi yang biru ini mengulang ke sini. Nah, di sini yang hijau ini pengulangan di luar yang merah ya. Jadi kalau ini digambarkan lurus ke bawah, sayangnya saya tidak gambarkan ke bawah karena layarnya tidak cukup. Biasanya kalau di kelas Blueprint digambarkan agak lebar sehingga bisa kelihatan. Jadi ini adalah iterasi yang pertama, iterasi dalam. Yang ini adalah iterasi luar. Jadi ada 2 iterasi yang saling nested namanya, saling bersarang. Nah, ini implementasinya. Jadi implementasinya kalian bisa lihat
kita punya fungsi yang tadi yang paling dalam, swap, terus keduanya largest to n, ketiganya sort. Jadi swap itu A, B, T sama dengan A sama B sama dengan T, terus kemudian hasilnya dikeluarkan. Def ini adalah cara mendefinisikan fungsi di Python ya. Keywordnya def, nama fungsinya apa, argumennya apa, kemudian titik 2. Di dalamnya semua harus ada tabulator, diterminasi dengan return. Nah, kemudian largest to n, kita mau memindahkan bilangan terbesar dari larik X terhadap N bilangan pertama. Jadi di sini N nggak boleh lebih besar daripada dimensi dari X. Terus kita lakukan iterasi seperti ini. Kalau XI lebih besar daripada XI plus 1, kita swap, kita tukar. Jadi XI plus 1, swap XI plus 1. Jadi dengan perintah ini, nilai XI dijadikan XI plus 1, nilai XI plus 1 dijadikan nilai XI. Jadi kita sudah tukar. Jadi kita lihat fungsi largest to n menggunakan perintah swap di dalamnya. Nah, kemudian perintah sort menggunakan perintah largest to n. Jadi kalian lihat, fungsi sort sederhana, hanya menggunakan satu fungsi, tapi fungsi ini menggunakan fungsi lain. Jadi kalau digabungkan semua, iterasinya jadi ada 2 lipat, jadi agak susah dianalisa. Tapi kalau kita sudah buat fungsi-fungsi sederhana yang kecil-kecil yang kita sudah periksa ini pasti benar, begitu kalian sudah yakin benar, udah disimpan aja dalam library, tinggal dipanggil, kalian nggak perlu periksa lagi nih. Tapi kalau kalian gabungkan semua dalam suatu program yang cukup rumit, yang seperti ini, ada kemungkinan di tengah-tengah itu ada langkah yang salah yang kita tidak bisa periksa. Nah, di sini ada resume dari diagram alir dan fungsinya apa. Nah, kemudian ini contohnya. Jadi saya punya bilangan seperti ini, setelah dijalankan hasilnya ada seperti ini. Nah, ini bisa dilihat programnya di sini. Kita buka. Nah, kemudian ada catatan gambarnya menggunakan lucid chart. Jadi kalian bisa gambarkan. Source-nya ada di sini, saya berikan ya. Jadi kalian bisa modifikasi bila perlu untuk bila kalian tertarik. Jadi contoh program tadi, ya. Jadi di sini jalankan bilangannya seperti ini, kita print hasilnya, kemudian kita sort, kita print lagi. Jadi kita bisa jalankan, ini bilangan aslinya, ini bilangan setelah di print. Jadi kalau mau iseng, saya tambahkan aja di sini. Bilangan yang paling besar ya, 99 misalnya. Dia harusnya jadi paling kanan, ya, sekitaran. Nah ini jadi 99 muncul di sini ya. Jadi kalian bisa eksperimen dengan ini. Nah, latihan pertama adalah ubah-ubah ini, kemudian kalau ada error, nggak apa-apa, kembalikan ke bentuk sebelumnya, terus ubah-ubah lagi, sehingga kalian bisa tahu. Nah, ini saya berikan tugas informal dulu, nanti saya akan tuliskan di GitHub. Coba gimana kalau saya memurutkan besarnya bukan paling kanan, tapi paling kiri. Jadi, bilangannya bukan dari kecil ke besar, tapi dari besar ke kecil. Nah, gimana kalian bisa melakukan dengan menggunakan ini modifikasi. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah selesai untuk yang flowchart. Bila kalian ada pertanyaan, bisa dicantumkan di sini, disampaikan di sini, atau lewat beberapa fasilitas media sosial yang kita punya, ada WhatsApp, ada MS Team. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke paradigma programming. Ini hanya wawasan ya. Jadi istilah paradigma programming itu adalah bukan bahasa pemrograman ya, jadi hati-hati ya. Jadi paradigma pemrograman adalah suatu istilah yang terkait dengan gaya memprogram dan tidak terkait dengan bahasa pemrograman tertentu. Ya. Hal ini karena suatu bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan lebih dari satu paradigma. Sebagai contohnya JavaScript yang mengizinkan pembuatan kode dalam berbagai paradigma berbeda atau mengkombinasikannya dalam suatu pendekatan multi paradigma. Nanti kita bahas detailnya. Saat ini, bila kita bicara mengenai paradigma, ada misalnya 4 paradigma utama. Pertama, terdapat imperatif, logikal, fungsional, dan berorientasi objek. Ada juga yang mengatakan prosedural, berorientasi objek, fungsional, dan logika. Jadi, dari artikel-artikel yang saya temukan, tidak ada pemahaman yang bulat mengenai yang utama itu seperti apa gitu. Nah, kemudian ada juga
yang membagiannya menjadi paradigma prosedural merupakan bagian dari imperatif. Nah, terus kemudian paradigma logikal dan fungsional merupakan bagian deklaratif. Jadi ada yang membagi besar, dua kelas besar, yaitu imperatif dan deklaratif. Nah, kemudian ada juga yang membagi ada deklaratif lebih imperatif, di tengah-tengah nggak jelas, dan lebih deklaratif, ada yang sampai seperti itu, makanya jadi fuzzy gitu ya. Jadi kalau kalian membuat garis bilangan rasa makanan, misalnya ada yang dari asin dan manis, ada yang asin sekali, manis sekali, kurang asin tapi agak manis, asin manisnya sama, kurang manis tapi agak asin, dan sebagainya. Jadi ada seperti itu. Jadi kalian bisa lihat. Tapi tidak perlu terlalu dipusingkan, jangan terdistraksi dengan pembagian ini ya. Tapi paling nggak kalian tahu ada itu, sehingga kalau suatu saat kalian menghadapi permasalahan yang dipecahkan dengan programming, kalian bisa melihat untuk kasus saya itu lebih baik memilih paradigma yang lebih deklaratif atau yang lebih imperatif. Nah, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini ada contoh pembagian bahasanya. Cukup ya. Nah, ini juga berbagai referensi saya kumpulkan, masing-masing bisa melihat dengan cara yang berbeda ya. Jadi ini tidak mutlak ya. Jadi saya dulu berpendapat ilmu sosial itu adalah sesuatu yang tidak mutlak. Tapi ternyata sekarang di programming juga banyak hal yang tidak mutlak karena terjadi perkembangan yang sangat cepat dan masing-masing kelompok mengembangkan bagiannya sehingga nanti suatu saat kita tidak tahu lagi pengembangannya seperti apa. Yang kadang-kadang penemu pertamanya itu tidak tahu, tidak menyangka bahwa apa yang mereka mulai itu akan berakhir seperti ini saat ini. Gitu. Nah, jadi ada paradigma termasuk yang imperatif, yaitu di sini dalam referensi 6 mengatakan C dan for dan basic. Kemudian dalam imperatif itu ada yang masuk prosedural, yaitu C, C++, Java, Code Fusion, ada Pascal. Terus kemudian berorientasi objek ada Simula, Java, C++, Objective-C, Visual Basic, Net, Python, Ruby, Smalltalk. Nah, imperatif sendiri dalam referensi yang lain dikatakan hanya ada C, C++, dan Java, karena dia hanya membahas sedikit bahasa. Terus deklaratif dalam referensi yang pertama tadi, yang logikal adalah Prolog, yang fungsional JavaScript, Haskell, Scala, Erlang, Lisp, ML, dan Clojure. Sementara menurut referensi kedua ada SQL dan HTML. Nah, mix ini dalam yang pertama ini dicantumkan dua-duanya, di sini ada tidak kelihatannya. Di sini ada Java, di sini ada JavaScript. Nah, di yang kedua JavaScript, C#, dan Python termasuk dalam mix. Jadi bisa imperatif, bisa deklaratif. Jadi kembali lagi klasifikasi mengenai suatu bahasa penggunaan masuk dalam paradigma yang mana itu tidak mutlak ya. Akan tetapi ada beberapa bahasa yang secara desain teknisnya memang dirancang untuk imperatif, ada yang dirancang untuk deklaratif. Nah, bila dia memang desain dari awal untuk deklaratif, akan sulit bila dipakai untuk imperatif dan sebaiknya. Nah, sekarang ada feature dari kedua paradigma utama itu, imperatif dan deklaratif. Jadi contohnya di sini mengenai saya zoom saja karena kita bahas pembagian. Jadi imperatif itu mendefinisikan bagaimana pekerjaan diselesaikan langkah per langkah. Kalau deklaratif itu mendefinisikan apa tugas yang diselesaikan. Jadi kalau saya memberi kalian tugas, lakukan ini, lakukan itu, lakukan lagi sehingga dapat solusi, itu imperatif. Nah, contoh deklaratif adalah kalau kalian pernah di fisika dasar atau sekarang juga banyak itu RBL. RBL itu deklaratif. Tentukan parameter ini dan buat alatnya. Nah, udah tidak ada petunjuk lain. Nah, itu kalian sudah lakukan sebenarnya. Lakukan deklaratif dalam RBL dan dengan deklaratif kalian sudah lakukan di RBL. Nah, komputasinya untuk imperatif itu harus mendefinisikan alur kendali dan perubahan keadaan. Jadi
tambah ini, kurang ini, if ini, dan if ini, dan segalanya, kemudian biarkan si program itu mencari sendiri. Nah, kemudian nilai variabel akan berubah dalam imperatif, kita hadapi pada saat teknis. Nah, ya. Nah, untuk imperatifnya jadi tinggi gitu. Jadi lebih sulit debugging di sini, rentan untuk data pacu. Jadi kalau misalnya datanya berubah setiap saat, jadi masalah dia. Nah, kalau deklaratif, kelemahannya notasinya kurang akrab, karena kita biasanya instruksi-instruksi kita dalam kuliah untuk memecahkan masalah cenderung imperatif. Jadi notasinya agak berbeda. Nah, kemudian kode kurang dapat disesuaikan. Nah, kemudian di sini adalah paradigma turunan. Jadi tadi seperti oriented object, procedural itu masuk ke dalam imperatif, sedangkan fungsional dan logikal itu masuk ke dalam deklaratif. Nah, programmer dapat memilih paradigma pemrograman mana yang lebih cocok untuk masalah yang dihadapin, dan kadang-kadang bisa dicampur. Ya. Jadi sini ada contohnya. Waktu saya mencoba membuat materi ini, saya mencoba mencari bagaimana sih. Jadi ada definisi, ada juga ilustrasi kegiatan sehari-hari. Jadi saya lebih memilih menggunakan ilustrasi keadaan sehari-hari yang saya harapkan kalian juga bisa lebih memahami ya. Jadi kita misalnya setelah di luar negeri, kita juga sudah mulai itu adalah orang sering minum kopi ya. Jadi sambil kendaraan atau lagi berjemur di taman atau ada lagi sedang menunggu teman atau sebagainya itu kita pesan kopi terus kita minum ya kita. Nah pendekatannya kalau imperatif tuh ini instruksinya jelas. Anda masuk ke toko minuman kopi yang ada di sekeliling Anda, misalnya antri dan tunggu barista melayani, pesan, Anda mau pesan apa, sampaikan mau diminum atau dibawa, apa itu dibawa, kemudian bayar. Nah ini ada tunjukkan kartu anggota untuk mengumpulkan poin bila Anda merupakan langganan di situ ya. Nah ambil pesanan dan pergi. Nah ini misalnya Anda menginstruksikan teman Anda atau adik Anda misalnya, Dek, itu beliin kopi sana. Caranya gini loh, secara Anda itu. Kemudian dia pergi. Nah, tapi kalau yang deklaratif cuma bilang, Dek, kakak mau minta pesan satu latte untuk dibawa, nanti kembali ke sini ya. Udah, gitu. Nggak dikasih tahu ke toko. Ya. Nanti di bawah ada tulisan bahwa ini tuh deklaratif itu harus hati-hati karena sudah ada asumsi bahwa sebenarnya objek atau orang atau apapun yang kita minta untuk melakukan sesuatu dengan implisit nanti kita akan bahas. Alternatifnya misalnya teman Anda mendengarkan saran pelukis bagaimana melukis pemandangan, pelukis yang baik tidak benar-benar memerintah ya. Pelukis hanya memberikan arahan langkah per langkah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi ikut kursus menggambar lah kira-kira demikian. Nah, sedangkan pendekatan deklaratif, misalnya saya nggak tahu kalian sudah pernah tes IQ yang ada gambarnya tidak. Jadi secara psikologi itu, oke, sekarang tolong gambarkan pohon. Dan nanti akan dinilai dari tarik-tarikan garis kita, sifat kita bagaimana menurut pandangan rekan dari psikologis. Dan ini cukup gambarkan pemandangan. Sudah selesai. Tidak dibilang pemandangannya harus seperti apa, gambarnya harus pakai pensil atau pulpen, harus berwarna atau harus hanya sketsa, boleh diarsir atau tidak, itu tidak ada perintahnya. Nah, itu kira-kira. Jadi, menurut saya ya, jadi kalian bisa cari pandangan lain berdasarkan tabel tua tadi. Paradigma imperatif adalah menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan, jadi detail langkah-langkahnya harus jelas. Nah, paradigma deklaratif menjelaskan apa tujuan yang akan dicapai. Jadi kalau kalian misalnya mau bercita-cita, saya ingin jadi penemu X, saya akan mencapai tujuan itu deklaratif. Imperatifnya ya, kalau kalian sudah punya tujuan dengan jelas, sudah punya rencana bahwa setelah selesai S1 fisika akan lanjut S2 di mana, akan lanjut S3 di mana, kemudian kontak profesor apa, magang misalnya 10 tahun dan sebagainya, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak, kalian harus bisa merumuskan sebenarnya langkah-langkahnya apa sih gitu. Tidak bisa tiba-tiba saya ingin menciptakan ini gitu, ayo ciptakan ini. Nah, itu tidak bisa. Jadi tadi di sini ada statementnya. Penting untuk disadari bahwa banyak pendekatan deklaratif yang telah memiliki sejumlah layar abstraksi imperatif. Dapat terjadi bahwa asumsi ini kadang diambil tanpa sadar, dan bila asumsi ini salah, maka pendekatan menjadi kurang tepat. Sebagai contohnya ada pendekatan imperatif nih.
paradigma deklaratif ini. Kalian janjian dengan teman sampai bertemu di toko buku sore ini jam 15.30 misalnya kita punya toko buku di kota ini, terus kita janjian 15.30. Di sini Anda sudah asumsikan bahwa Anda punya layer abstraksi interaktif. Bagaimana mencapai toko, bila tidak mungkin langkah-langkah berikut perlu dicantumkan. Jadi ini yang imperatif, yang deklaratif. Tapi kalau asumsi ini, jadi ini yang merupakan asumsi yang kita perkirakan si orang itu sudah punya gitu. Jadi misalnya dia sudah tahu kalau mau sampai 15.30 gitu, dia perlu keluar dari rumah jam 14, dari rumah dia menuju pusat terdekat, menunggu bus kota yang jurusannya ke pusat kota bukan berlawanan, turun di halte dekat taman kota, berjalan putar 15 menit, kemudian dari sana menyeberang ke jalan barat, belok kiri 10 meter, masuk ke gedung sebelah kiri berwarna biru, naik ke tingkat 2 dan sampai toko buku. Nah ini harus secara bawah sadar sudah punya dalam program dia gitu. Jadi paling tidak dia sudah pernah ke sana sekali. Nah, dengan itu dia sudah punya layer abstraktif. Ya, bagaimana mencari. Maaf, ini layer abstraksi imperatif ya. Bagaimana mencapai tempat itu. Gitu. Kalau tidak, kalian tidak bisa melakukan ini. Jadi waktu kalian RPL fisika dasar itu diasumsikan konsep-konsepnya kalian sudah tahu, kalian sudah praktikum fisika dasar, kalian sudah bisa melakukan ini dan itu bisa beri bahan dan sebagainya itu. Jadi kami sebagai pengajar berani memberikan pendekatan deklaratif karena layer abstraksi interaktifnya dianggap sudah ada di dalam kalian. Jadi di sini sudah ada layer abstraksi imperatif di dalam diri kalian karena kalian sudah pernah melakukannya. Oke, baik. Silakan bila ada pertanyaan bisa disampaikan di sini. Terima kasih untuk kesabarannya sampai saat ini. Nah, berikutnya kita masuk ke akar ya. Jadi materi minggu ini sebenarnya adalah metode pencarian akar. Sebelum kita membahas pencarian akar, kita perlu terlebih dahulu memahami akar itu apa. Ya. Jadi dalam matematik biasanya akar merupakan solusi dari suatu persamaan yang bisa dinyatakan sebagai angka atau formula. Jadi bisa kalian nyatakan akar dari persamaan ini adalah sekian atau rumusnya kayak gini gitu. Nah, solusi yang dimaksud adalah membuat persamaan itu menjadi nol. Jadi kalau kalian punya persamaan, yang disebut solusi dari persamaan itu adalah akar, adalah bila persamaan itu bisa mendekatkan dengan nol, nah pembuat nolnya itu apa? Jadi kadang-kadang dinyatakan sebagai pembuat nol. Namun ada juga penggunaan kata yang sebenarnya maksudnya akar kuadrat ya. Akar 4 berapa sih? Nah itu seperti itu maksudnya bukan solusi dari persamaan 4, bukan itu ya. Nah kemudian terdapat berbagai algoritma untuk mencari akar suatu persamaan dengan salah satu penggolongannya metode kurung, interpolasi, metode iteratif, dan kombinasi berbagai metode. Nah kemudian di Cern ada framework root untuk analisis data sangat besar ya, jadi data-data bagaimana bisa berinteraksi antar data-data itu dengan cepat. Ya. Kalian mungkin sudah sering ngalamin data yang akan jadi contohnya pada saat kalian melihat video di YouTube misalnya. Nah itu tidak perlu menunggu sampai semua data video yang dikirim kalian, tapi begitu datanya sudah sampai sebagian, kalian sudah bisa lihat. Nah kalau speed kalian bagus, biasanya antara jumlah data yang dipakai untuk putar film itu harus lebih rendah daripada jumlah data yang diunduh secara bersamaan. Jadi kalian tidak merasakan proses pengunduhannya, filmnya berjalan dengan lancar saja. Tapi kalau terjadi gangguan jaringan, nah itu akan kerasa filmnya jadi putus-putus atau berhenti. Nah di root ini ada fungsi atau prosedur modul untuk pencarian akar suatu fungsi atau dimensi. Kemudian di Python ada pustaka SciPy untuk mencari akar juga dari berbagai metode. Ada 8 algoritma yang disediakan. Atau kalau kalian tertarik, yang kita akan coba bahas, tapi untuk persamaan kuadrat dulu adalah kita bisa menuliskan kodenya sendiri tanpa perlu mengimport modul apapun. Jadi karena kalian sudah punya pengetahuan itu sebenarnya di
fisika matematik dan di matematika 1 dan matematika 2. Jadi contohnya bila kita bicara akar, misalkan S1 itu akar dari suatu persamaan fx, maka hubungan persamaan satunya harus dipenuhi. Jadi kalau x1 dimasukkan ke fungsi f ini, maka nilainya akan 0. Nah, kemudian ada kondisi lain yang sekilas itu tidak kelihatan sebagai persamaan satu, yaitu bila kita punya dua buah fungsi, gx sama dengan hx. Nah, persamaan dua ini bisa kita rubah jadi persamaan satu dengan fx definisinya gx kurang hx. Nah, di sini bisa kita kembalikan bahwa bila fx1 sama dengan 0, maka x1 adalah solusi dari ini. Nah, dua fungsi yang disamakan ini adalah suatu peristiwa yang sering kalian hitung di fisika dasar 1A, yaitu dua buah mobil A menyusul mobil B, dua buah mobil bertabrakan, kita janjian ke teman dan sebagainya. Itu adalah dua buah fungsi yang berpotongan ya. Jadi merupakan solusi dari dua buah fungsi yang berpotongan. Bila tidak berpotongan, maka tidak ada solusinya. Nah, sekarang kita ambil contohnya adalah gerak parabola. Jadi gerak parabola bisa merupakan contoh dari persamaan satu atau dari persamaan dua. Nah, misalnya kita punya suatu gerak parabola, Y sama dengan polinomial pangkat 2 atau persamaan kuadrat di sini, yang kita nyatakan sebagai PX atau parabola. Nah, kalian bisa turunkan ya, dari Y sama dengan Y0 tambah V0 YX0 plus V0 T plus V0 T. Ya, tidak ada persepatannya pada arah Y, pada arah X. Nah, dengan bentuk C0 tambah C1X tambah C2X kuadrat. Nah, di sini saya tuliskan bentuk seperti ini ya, supaya kalian lihat keteraturannya adalah di sini ada C0 kali X pangkat 0, C1 kali X pangkat 1, C2 kali X pangkat 2. Jadi urutannya jelas, dan pada saat kalian nanti memprogram menggunakannya dalam tarik, ini adalah elemen ke-0, elemen ke-1, elemen kedua, jadi konsisten. Nah, C0-nya bisa ditulis adalah Y0 minus tanggal theta X0 kurang GX0 kuadrat dibagi 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. C1-nya sedemikian rupa, C2-nya sedemikian rupa. Nah, kemudian pada saat menembakkan gerak parabola, melemparkan sesuatu yang menempuh lintasan parabola, biasa kita lakukan di atas lantai. Nah, lantainya biasanya mendatar, tapi bisa juga miring. Nah, jadi kalau lantainya mendatar, kita pilih M ini sama dengan 0. Nah, contohnya ini lantai mendatar, kita lemparkan bendanya, kapan dan di mana bendanya kembali kepada lantai, itu adalah persoalan akar yang kita cari. Jadi nanti akan dapat dua akar, satu di sini dan satu di sini. Yang di sini adalah pada saat dia mau ditembakkan karena dia berpotongan dengan lantai. Di sini pada saat dia kembali lagi berpotongan dengan lantai. Nah, di sini ada cara mencari solusinya. Kalian bisa baca detailnya. Dapat solusinya kira-kira 240. Di sini X-nya 240. Nah, kemudian bagaimana bila merupakan bidang miring atau incline. Jadi kalian ada di kaki bukit, kalian lemparkan benda mengikuti dengan sudut tertentu. Jadi di sini ada sudut tembak, launch angle, ada sudut inklinasi bidang miringnya. Jadi ada dua sudut di sini. Nah, kapan dia mencapai bidang miring? Jadi kita tidak mencari solusi di sini ya, tapi mencari solusi di sini. Nah, ini jadi persoalannya adalah kita mencari solusinya dari sini. Px kurang ix, jadi fungsi pertama kurang fungsi kedua, jadi fx-nya kita definisikan sebagai ini. Terus kita dapat kira-kira x2-nya di 180, ya di sini 180. Nah, ini kelihatannya mungkin mudah. Nah, bagaimana bila kalian menembakkan pada suatu ini yang dimana fungsinya kita seperti ini. Nah, di sini kira-kira digambarkan kira-kira di 220, sekitar 225 bisa dicari solusinya. Nah, kemudian tidak hanya ini, tapi juga ada sisi visi yang merupakan konsep akar, yaitu mobil menyusul tadi sudah disampaikan, tumpukan dua benda titik, penentuan titik mana suatu berkas, cahaya menuju cermin, gerak mantul bola pada lantai, bergelombang, dan lain-lainnya merupakan contoh dari peristiwa pencarian akar. Baik, terima kasih. Silakan sampaikan saran, komentar, atau pertanyaan di form ini. Nah,
terakhir kita akan bahas. Nanti kalau kurang kita akan coba bahas pada pertemuan atau persamaan ABC kita sering katakan adalah merupakan formula untuk mendapatkan solusi dari persamaan kuadrat yang bentuknya AX kuadrat sama BX tambah C. Nah, ini bisa kita dapatkan nilai X1, X2-nya dengan menggunakan konstan A, B, dan C. Kita sering sebutnya sebagai rumus ABC, tapi nama yang bisa dicari di internet adalah quadratic formula. Nah, persamaannya adalah ini, kita bisa selesaikan secara analitik bentuk kuadrat lengkapnya, sehingga akhirnya kita peroleh seperti ini. Nah, biasa kita tuliskan rumus ABC atau formula kuadrat adalah seperti ini. Nah, di sini ada parameter yang diskriminan. Ini B kuadrat minus 4AC, ini memiliki sifat-sifat tertentu, ini tidak akan dibahas detail ya, karena ini bagian dari matematik, tapi paling enggak kita akan membatasi pada saat dengan 0 dan lebih besar pada dan kuadratnya sempurna. Jadi kita membatasi di sini. Sementara kita tidak batasi yang solusinya bilangan kompleks ya, atau dan irasional. Nah, implementasi, jadi contohnya saya bisa buat persamaan fungsi namanya equation untuk mengenerate koefisiennya. Ini sementara lupakan dulu. Nah, kita bisa menentukan diskriminan dari suatu koefisien. Koefisiennya tadi adalah C0, C1, C2. Jadi kita tidak nyatakan dengan ABC lagi untuk lebih umum. Kita bisa tentukan nilainya. Nah, C adalah C0. Nah, di sini untuk diskriminannya lebih besar daripada formula. Bila tidak, kita nyatakan artinya bilangan kompleks. Nah, kita tidak bahas. Nah, kemudian misalnya kita definisikan koefisien itu suatu persamaan kuadrat 9 minus 10 minus 9 minus 10 1. Kemudian kita run. Atau kita buat suatu persamaan kuadrat bila kita mau akarnya 3 sama minus 10. Jadi ini hanya untuk memeriksa ya. Jadi saya ingin memeriksa fungsi root tadi benar atau tidak, kita buat dulu koefisiennya. Jadi harusnya kalian bisa lakukan secara analitik yang mencari koefisien dari sini. Tapi kalau kalian malas, kalian bisa gunakan fungsi ini. Bukan malas maksud saya, kalian ingin cepat gitu ya. Misalnya kalian ingin buat 100 persamaan untuk memeriksa programnya benar atau tidak, kalian bisa gunakan fungsi ini. Nah, kemudian diskriminan bisa dihitung, akar dari persamaan bisa dilakukan dengan memanggil root, koefisiennya dimasukkan. Yang di sini koefisiennya kita gunakan yang ini. Nah, kita sekarang coba contoh programnya bisa kalian akses ya di One Compiler. Terus kita bahas beberapa kasus. Jadi ada persamaan yang hijau, ini persamaan kuadratnya seperti ini. Maaf, ini tidak di atas pangkatnya. Persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, persamaan pertama tidak ada akar yang real. Persamaan kedua ada akar real sebuah di X sama dengan 5. Persamaan ketiga ada akar real 2 buah di X sama dengan 2 dan X sama dengan 8. Ya. Nah, ini contoh pas menjalankan programnya. Jadi persamaan yang pertama, kita lihat dari sini, koefisiennya C0-nya 34, C1-nya minus 10, C2-nya 1. Jadi 34 minus 10, 1 ya. 34 minus 10, 1. Yang kedua, 25 minus 10, 1. 25 minus 10, 1. Yang ketiga, 16 minus 10, 1. 16 minus 10, 1. Yang pertama tadi, hasilnya tidak ada yang real, X1 maupun X2. Yang kedua tadi, X1 sama X2, hasilnya sama, 5. Yang ketiga adalah hasilnya akarnya X sama dengan 2 dan X sama dengan 8. Jadi sini, X sama dengan 2, X sama dengan 8. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tuliskan komentar atau pesan atau saran di sini. Kita sudah selesai untuk materi.